sejarah sejarah singkat berdirinya Museum Tani Jawa Indonesia. Ya, Museum Tani Jawa Indonesia ini didirikan setelah gempa tahun 2007 oleh Bapak Kristia Bintara. Jadi waktu itu sebelum mendirikan Museum Tani, Pak Kris itu sudah mendirikan Desa Wisata Kebonagung karena waktu itu memang beliau menjadi lurah Desa Kebonagung, dan di Desa Kebonagung ini menjadi salah satu lumbung desa. Dan perlu diketahui bahwa Kelurahan Kebonagung itu merupakan kelurahan yang tidak ada dataran tingginya, jadi memang penghasil padi. Kemudian banyak mahasiswa yang datang ke sini, akhirnya di Desa Kebonagung ini terbentuklah desa wisata. Kemudian setelah beliau purna terjadi jadi Pak Kris itu purna sebelum gempa. Nah, setelah terjadi gempa kan masyarakat Candraan ini hanya sibuk memikirkan untuk membangun rumah kembali, rekonstruksi kembali. Jadi alat-alat pertanian, ada lesung, kemudian ada pacul, garu, luku dan lain sebagainya itu dibiarkan begitu saja. Akhirnya sama Pak Kris dibangun Museum Tani. Museum Tani ini tujuannya untuk memberikan ikon desa wisata Candraan, desa wisata pendidikan berbasis pertanian. Nah, dengan visi misi museum itu untuk memberikan edukasi kepada para pengunjung tentang nilai-nilai kejuangan para petani, yang diantaranya adalah kerja keras, kemudian jujur dan pantang penyerah. Jadi harapan kita, karena memang segmennya kebanyakan yang berkunjung di sini ini anak-anak sekolah, baik anak SD, SMP, bahkan SMA itu kalau ditanya kan mereka nggak ada yang punya cita-cita menjadi petani, bahkan hobi pun nggak ada yang mau jadi petani. Jadi harapan kita dengan adanya Museum Tani itu warga masyarakat itu lebih mencintai dunia pertanian. Mereka sadar bahwa pertanian itu merupakan penyokong ketahanan pangan. Jadi kalau nanti berkunjung ke Museum Tani, karena memang koleksinya ini semuanya hibah dari warga, itu mungkin sudah biasa, masyarakat itu sudah biasa melihat ada pacul, ada arit dan lain sebagainya. Tapi bukan itu yang ingin kita tunjukkan ke wisatawan ataupun pengunjung, tapi tentang filosofis yang ada di alat tersebut. Untuk yang kedua, koleksi apa aja yang ada di museum ini? Ada banyak, salah satunya ada pacul, kemudian garu, luku, dan semua koleksi yang ada di Museum Tani Jawa ini bisa dipraktekkan. Jadi pengunjung itu tidak cuma melihat alatnya seperti apa, tidak cuma mendengarkan cerita. Jadi kalau datang ke museum, kemudian kita sebagai pengelola museum itu menceritakan tentang Museum Tani, itu kita nggak cuma bercerita, tapi pengunjung itu bisa merasakan menjadi petani itu seperti apa. Karena seperti di awal tadi saya katakan bahwa Museum Tani ini didirikan di Desa Wisata Candraan, Desa Wisata Pendidikan Berbasis Pertanian. Jadi semua bisa dipraktekkan, para pengunjung itu bisa merasakan naik garu, kemudian tembok, kemudian nanam dan lain sebagainya. Kalau yang aktivitas pertanian kering nanti bisa budidaya sayuran dalam polybag, terus nanti budidaya tanaman hias dan lain sebagainya, kayak gitu. Kalau untuk koleksi-koleksi yang ada di sini, ada pacul, ada garu, luku, itu bukan alatnya yang ingin kita tunjukkan, tapi tentang pesan moral. Jadi kayak masterpiece yang ada di sini, koleksinya itu ada lesung, salah satunya itu lesung. Karena perlu kita ketahui bahwa untuk menghasilkan sebutir padi yang biasa kita konsumsi itu membutuhkan proses yang sangat panjang, dan cepatnya menjadi beras itu bukan karena kerasnya kita menumbuk, tapi karena gesekan padi dengan padi yang berisi. Jadi ada pesan moral yang kita dapat bahwa kalau kita mau menjadi orang baik, itu silahkan berteman dengan orang-orang yang baik, karena akan memberikan afirmasi positif ke kita untuk menjadi lebih baik. Nah, itu salah satu contoh dari koleksi yang ada di Museum Tani. Apakah ada koleksi unggulan yang paling banyak menarik pengunjung? Kalau menurut saya semuanya unggulan.
bulan ya, karena setiap alat ini memiliki arti sendiri-sendiri. Yang di setiap alat punya filosofi sendiri, itu nanti akan kayak membentuk karakter menjadi petani itu seperti apa. Salah satunya misalkan pacul. Pacul itu ternyata ada beberapa bagian. Ada namanya bawak. Bawak itu kepanjangan dari obahing awak. Jadi kalau kita pengen sehat, kita harus olahraga. Badan kita harus kita gerakkan dengan cara olahraga. Kalau kita pengen sukses, badan kita harus kita gerakkan dengan bekerja keras. Kemudian ada lagi tanding. Tanding itu jangan membanding-bandingkan. Penyakit hati itu harus kita hilangkan, iri, dengki dan lain sebagainya itu harus kita hilangkan. Yang ada cuma sabar dan syukur. Kemudian ada namanya doran. Doran itu ojo maido marang pangeran. Jadi kita percaya bahwa semua yang terjadi pada kita itu semua atas kehendaknya. Bahkan daun yang jatuh pun atas kehendaknya, seperti itu. Jadi dengan alat itu memiliki filosofis yang luar biasa. Kita menjadi petani itu ingat bahwa langkah kita itu seperti apa. Untuk ketiga, apakah museum menyediakan program edukasi atau workshop untuk pengunjung? Ya, jadi kalau di Museum Tani ini kita ada paket-paket untuk edukasi. Aktivitas pertanian basah, nanti naik garu, terus tanam, tamping dan lain sebagainya. Pokoknya mulai dari menanam sampai nanti panen, merontokkan padi, kemudian menjemur padi itu kan bisa kita praktekkan di sini. Kemudian kita juga ada cooking class, makanan-makanan tradisional. Jadi paket yang kita berikan itu seputar dengan dunia pertanian dan kehidupan para petani itu seperti apa. Untuk selanjutnya, peran museum dalam melestarikan budaya dalam sejarah pertanian Jawa itu gimana? Banyak sekali budaya petani, misalkan salah satunya adalah wiwitan. Nah, di Museum Tani khusus karena memang itu tadi ada di Desa Wisata Candraan, jadi kita ada beberapa festival tahunan, salah satunya itu Festival Memedi Sawah. Kemudian nanti ada wiwitan, terus budaya-budaya tani itu masih kita lestarikan di sini. Jadi kalau misalkan tamu berkunjung ke sini, sampai nginep ke sini itu harapan kita pengunjung itu benar-benar merasakan hidup di desa itu seperti apa. Jadi misalkan anak sekolah itu diajari nyinom itu seperti apa, kemudian janur dan lain sebagainya. Apa tantangan terbesar dalam mengelola museum ini? Tantangan terbesar karena memang dunia pertanian itu segmen yang tidak diminati oleh banyak masyarakat. Jadi kalau pengunjung datang ke sini, anak-anak sekolah itu biasanya karena mereka mengikuti program dari sekolah, bukan keinginan mereka untuk belajar dunia pertanian. Jadi berbeda sekali saat tamu yang berkunjung ke sini ini wisatawan domestik sama wisatawan mancanegara. Karena kalau wisatawan mancanegara itu memang mereka mau belajar, mau merasakan menjadi petani. Bahkan sering sekali wisatawan mancanegara yang datang ke sini itu mereka juga petani, mereka petani gandum. Kemudian kita bisa bercerita, sharing kehidupan pertanian di sana itu seperti apa. Kenapa kalau di sana itu meskipun mereka profesinya petani, mereka bisa keliling dunia terus dengan pendapatan yang luar biasa. Kenapa berbeda sekali dengan kehidupan petani yang ada di sini khususnya di Candraan. Untuk harapan terhadap Museum Tani Jawa ini untuk masa depan apa? Harapan kita Museum Tani ini tetap bisa berkembang, tetap bisa bertahan untuk memberikan edukasi kepada para pengunjung, dan harapan kita lebih jauh dengan banyaknya pengunjung yang datang ke sini, kemudian lebih banyak kita sharing, tukar ilmu tentang dunia pertanian sehingga petani itu lebih sejahtera. Untuk kedepannya inovasi dan pengembangan apa yang direncanakan? Kalau untuk pengembangan selanjutnya, kalau bisa Museum Tani itu tidak cuma kunjungan di museum aja, tapi nanti bisa lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Jadi kayak
living museum. Untuk pesan untuk masyarakat agar mau datang dan mengenal museum ini gimana? Ya. Untuk pesannya diharapkan para pengunjung khususnya anak-anak sekolah silahkan datang ke Museum Tani, kita belajar bersama untuk mencintai dunia pertanian. Dan harapan kita kalau memang mereka datang ke sini itu bukan karena tugas sekolah atau yang lainnya, tapi memang minat mereka untuk mengangkat petani itu lebih baik lagi. Terima kasih.